Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Waman tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Reren Hamidah. Saya dari PAI 3A. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang tantangan pendidikan Islam di era disrupsi. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan tugas ujian tengah semester mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Untuk mempersingkat waktu, mari kita membahas tentang materi. Selamat mendengarkan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan ataupun penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga kemungkinan secara otodidak. Tujuan pendidikan yakni mengembangkan potensi pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, dan mandiri. Pendidikan memiliki peran penting dalam upaya peningkatan sumber daya manusia ke arah yang lebih baik. Pendidikan ini diharapkan mampu membentuk peserta didik yang dapat mengembangkan sikap, keterampilan, dan kecerdasan intelektualnya agar menjadi manusia yang terampil, cerdas, serta berakhlak mulia. Era disrupsi merupakan suatu fenomena di mana terdapat sejumlah perubahan atau lompatan yang besar yang keluar dari tatanan yang lama dan mengubah sistem yang lama menjadi sebuah sistem baru. Disrupsi diartikan sebagai suatu era yang mana terjadi perubahan besar-besaran dan inovasi yang secara fundamental mengakibatkan perubahan pada semua tatanan, sistem, dan landasan yang ada menjadi cara yang baru. Disrupsi ini mengakibatkan mereka yang masih menggunakan sistem atau cara yang lama menjadi tidak bisa bersaing dengan mereka yang sudah mengadopsi sistem yang baru. Disrupsi teknologi merupakan sebuah fenomena yang mengakibatkan perubahan pemahaman konvensional masyarakat dan segala aktivitas yang mereka lakukan menjadi sistem teknologi digital. Disrupsi teknologi ini dimaknai sebagai sebuah perubahan fundamental akibat perkembangan sistem teknologi digital, yang mana teknologi digital atau robot mulai menggantikan dan merubah peran serta pekerjaan manusia. Dalam disrupsi teknologi juga berhasil mengubah teknologi lama yang sebelumnya lebih banyak menggunakan fisik menjadi teknologi digital yang disebut dengan sekarang versi 4.0, mungkin sekarang sudah 5.0, yang dapat menghasilkan sejumlah hal yang benar-benar baru yang lebih bermanfaat dan lebih efisien dalam jangka waktu yang cepat. Peralihan ke sistem digital ini kemudian mengakibatkan seluruh aktivitas manusia mengarah kepada eksperimen teknologi digital. Contohnya sebagai macam informasi yang sebelumnya ditampilkan secara konvensional, pada masa sekarang ini tidak lagi ditampilkan secara konvensional, tetapi juga berubah menjadi bentuk digital. Contohnya seperti informasi yang ditampilkan dalam bentuk digital ini yaitu ada WhatsApp, Facebook, ataupun Instagram. Dalam polusi industri
4.0 yang didominasi oleh perkembangan teknologi yang pesat serta penerimaan yang baik dari masyarakat menjadi alasan utama yang menyebabkan disrupsi teknologi dapat terjadi. Pendidikan Islam menjadi salah satu sektor yang terdampak pada pandemi karena banyak sekolah yang menerapkan pendidikan Islam menerapkan belajar daring dan pondok pesantren juga menerapkan pembelajarannya di rumah. Yang menjadikan pendidikan Islam terdampak, pendidikan Islam pada dasarnya merupakan suatu pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik, mampu membangkitkan hasrat generasi muda untuk mencari berbagai potensi bagi kepentingan umat manusia sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Pendidikan Islam di era revolusi industri 4.0 di masa pandemi memiliki banyak tantangan, dari sekolah yang harus dilakukan secara daring, instruktur pendukung kurang, dan lain sebagainya. Pendidikan Islam sebagai pilar dalam penegakan sebuah sistem pendidikan, karena di pendidikan Islam memperhatikan dua aspek, yaitu aspek ketuhanan dan aspek sesama. Maksud dari aspek ketuhanan adalah menyampaikan pendidikan yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Aspek kemanusiaan adalah tidak lupa memperhatikan lingkungan sekitar serta peduli dengan sesama. Revolusi Industri 4.0 dan 5.0 adalah gerakan nyata terhadap perkembangan informasi dan teknologi yang semakin canggih. Kemajuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan dan seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghadapi munculnya 5.0 dibutuhkan terobosan-terobosan yang paten dalam upaya menghadapi tantangan yang ditimbulkan. Versi 5.0 konsepnya diadopsi pemerintah Jepang sebagai antisipasi terhadap tren global sebagai akibat dari munculnya revolusi industri 4.0. Versi 5.0 adalah hal alami yang pasti terjadi akibat munculnya revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 telah melahirkan berbagai inovasi dalam dunia industri dan juga masyarakat secara umum. Versi 5.0 merupakan jawaban atas tantangan yang muncul akibat era revolusi industri 4.0 yang dibarengi disrupsi yang ditandai dunia yang penuh gejolak. Pendidikan tinggi mengalami disrupsi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dan perubahan peran guru dalam proses belajar mengajar yang belakangan ini berbasis online. Maka ada keharusan bagi perguruan tinggi untuk merancang kurikulum dan metode pembelajaran yang berbeda dan bahkan sangat berbeda dari yang ada sekarang. Pendidikan tinggi yang mengusung semangat universalisme, nilai-nilai dan kehidupan seharusnya mampu mendidik mahasiswa menjadi pribadi inklusif dan toleran, serta menghargai kemajemukan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Pada sektor pendidikan, disrupsi terjadi sejalan dengan perkembangan informasi dan komunikasi teknologi, terlihat dalam proses pembelajaran e-learning yang mulai marak digunakan terutama di perguruan tinggi di Indonesia. Konsep e-learning ini upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh kesempatan belajar sesuai yang diinginkan, menjadi alternatif pembelajaran di era teknologi yang mengubah cara hidup dan mampu membawa kita kepada interaksi dunia yang nyata. Kesuksesan model ini dipengaruhi teknologi, manusia, dan dukungan dan evaluasi. Pada konteks kekinian, tantangan real era disrupsi terpampang secara faktual karena adanya wabah yang
memaksa dunia pendidikan mulai dari level terendah sampai perguruan tinggi di Indonesia untuk melaksanakan pembelajaran secara daring untuk menghindari penyebaran virus. Lembaga pendidikan dipaksa untuk merubah pembelajaran secara luring ke daring. Situasi ini, suka atau tidak, telah memaksa semua unsur pendidikan mulai dari para pendidik, tenaga pendidikan, peserta didik mengubah cara pembelajaran dari tatap muka ke virtual. Meskipun pada awalnya banyak pihak yang belum siap dikarenakan proses pembelajaran harus tetap berjalan, maka masyarakat perlahan namun pasti mulai mampu beradaptasi dengan situasi pandemi. Problem pembelajaran tidak hanya muncul pada kemampuan pendidik, peserta didik, dan orang tua dalam menggunakan teknologi digital, tetapi juga muncul dari sisi kemudahan akses jaringan dan masalah finansial. Tidak semua masyarakat memiliki kemudahan akses internet, sehingga tidak jarang untuk mengikuti pembelajaran online, mereka harus mencari tempat yang mudah diakses. Padahal di sisi lain, pada pembatasan tentang distancing dan kerumunan massa, problem ini ditimbulkan oleh dampak wabah pandemi, yaitu tentang kualitas pembelajarannya, baik jika ditinjau dari segi proses maupun produknya. Pada sisi proses pembelajaran, keterbatasan waktu untuk media yang digunakan seperti Zoom, Google Meet, dan Classroom lainnya menjadi kendala tersendiri, apalagi jika pembelajaran dilakukan secara monoton dan membosankan. Banyak peserta didik yang kurang antusias mengikuti pembelajaran. Kesempatan untuk berdiskusi lebih luas sangat minim, sehingga kemungkinan pemahaman peserta didik sangat jauh dari target yang diharapkan. Si produk atau hasil pembelajaran, objektivitas agak sulit dipertanggungjawabkan. Hal ini disebabkan adanya kejujuran akademik peserta didik. Bagi peserta didik yang dapat menjaga norma dan attitude, hasil apapun dapat dipercaya sebagai tolak ukur kemampuan yang dimiliki. Akan tetapi bagi peserta didik yang kurang memegang teguh nilai moral, etika, dan sikap kejujuran, maka evaluasi yang diperoleh belum tentu mencerminkan kemampuan anak yang sebenarnya. Dengan demikian, bahwa problem pembelajaran pada era disrupsi perlu untuk dipersiapkan secara baik. Pemahaman yang benar mengenai tata kelola pendidikan di era disrupsi sangat membutuhkan kreativitas yang tinggi pada para pelaku pendidikan, khususnya pimpinan lembaga pendidikan, para guru, tenaga pendidikan, karena kreativitas merupakan modal penting bagi inovasi pendidikan, dan inovasi pendidikan merupakan ciri dari era disrupsi. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika dalam pemaparan materi terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.